Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan untuk membahas tentang materi dan soal UTBK untuk persiapan tahun 2022. Ini adalah nanti kita bahas soal asli lanjutan tanggal 14 April ya, sesi pagi. Kita mulai, kemarin sudah kita bahas tentang pH asam basa, kemudian termokimia, kemudian bentuk molekul, hibridisasi, ya. Nah, hari ini kita akan membahas yaitu tentang laju reaksi, kesetimbangan, kemudian stoikiometri, ya, kemudian sifat kinetik unsur dan lain-lain, ya. Kita tuntaskan untuk soal satu sesi ya 14 April ini, semoga nanti bisa. Ini kita lanjutkan ke soal-soal yang lainnya ya. Oke, kita mulai. Pertama kita akan membuka materi tentang laju reaksi. Tentang laju reaksi. Gimana materinya? Laju reaksi yang sering keluar di UTBK itu adalah menentukan order reaksi, kemudian mencari bakat, dan mencari laju reaksi tersebut. Nah, di sini ada persamaan laju reaksi, yaitu V sama dengan K kali A pangkat X, kemudian B pangkat Y. Jadi ada persamaan V sama dengan K kali A pangkat X kali B pangkat Y. Di mana K itu adalah tetapan laju reaksi, kemudian kalau yang X sama Y, ya X sama Y itu adalah ordernya. K tadi adalah tetapan laju reaksi. Tetapan laju reaksi, kemudian kalau V jelas laju reaksinya, laju reaksi. Kalau X, nah X ini adalah order reaksi. Order reaksi terhadap siapa? Terhadap A. Kalau Y sama dengan order reaksi terhadap B. Kemudian kalau kita jumlah X ditambah Y, nah itu sama dengan order total. Order total atau kadang ditanyakan adalah tingkat reaksi. Tingkat reaksi. Jadi kalau ditanyakan tingkat reaksi keberapa dia, itu sama dengan mencari order total. Oke. Nah, harga order itu ditentukan ada dua cara ya. Order reaksi itu bisa ditentukan itu ada dua cara. Dengan dua cara. Yang pertama, jika nanti di soal ada tahap reaksi, ada tahap reaksi, jadi di soal itu nanti ada tahap reaksi, maka mencari order itu adalah mencari ordernya adalah koefisien dari tahap reaksi yang paling lambat. Jadi adalah koefisien dari tahap reaksi yang paling lambat. Yang paling lambat. Ini yang harus dikuasai konsepnya. Contohnya gimana? Nah, misalkan. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya reaksi 2A ditambah 3B. Hasilnya 2C. Oke, kemudian saya punya misalkan 3A ditambah 4B. Hasilnya adalah 3C. Satu lagi misalkan A ditambah 3B.
hasilnya adalah C. Yang ini ada tahap cepat, paling cepat. Ini sangat lambat. Sangat lambat. Yang ini lambat gitu aja, misalkan gitu. Maka yang kita pakai adalah tahap yang sangat lambat, yang paling lambat. Berarti yang kita pakai adalah yang ini. Ini yang kita pakai. Berarti nanti mencari V-nya itu boleh pakai koefisien ini, ordernya. Berarti nanti rumus laju reaksinya adalah V sama dengan A kali A kali B. Maka yang dipakai adalah yang paling lambat, yaitu yang ini. Sebagai koefisien ini sebagai ordernya. Berarti ini pangkatnya 3, ini pangkatnya 4. Itu boleh. Kalau di soal diketahui tahap-tahap reaksi. Jadi nanti ini order totalnya berapa? Tinggal hitung aja. Berarti order totalnya tinggal 3 ditambah 4. Jadi sama dengan 7. Atau tingkat reaksi yang 7. Itu kalau di soal diketahui apa? Diketahui tahap-tahap reaksi. Jika tidak diketahui tahap reaksi, gimana cara menentukan? Maka pakai percobaan. Nah, ini berarti nomor 2. Nah, nomor 2. Tahap yang kedua itu, jika tidak diketahui tahap reaksi, maka ditentukan lewat percobaan. Jika tidak ada tahap-tahap reaksi, maka mencari order reaksi ditentukan lewat percobaan. Jadi nanti ada apa? Jelas ada data percobaan. Jadi nanti di sini nanti ada data percobaan. Oke, gimana contohnya? Nah, seperti ini. Misalnya ada reaksi 2A ditambah 3B, hasilnya adalah C. Ada data percobaan, ada nomor gitu ya, ada konsentrasi A, ada B, ada V. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Konsentrasinya di sini saya buat 0,1, 0,1, 0,2. 0,1, 0,2, 0,2, 2, 4, 16. Misalkan gitu. Ini sampelnya dalam bentuk molaritas, ini juga molaritas. Ya. Nah, kita pakai triknya, trik asiknya. Nah, mencarinya pakai trik asik. Gimana trik asiknya? Mencari ordernya A, cari konsentrasi B yang sama, cari B yang sama. Data nomor berapa yang B-nya sama? Data nomor 2 dan 3, karena ini sama. Tulis data 2 dan 3. Berarti ini sama, maka kita pakai panahnya ke bawah, itu juga panahnya ke bawah. Itu caranya. Berapa kali 0,1 ke 0,2? 2 kali, maka 2 pangkat X sama dengan 4 ke 16 berapa kali? 4 kali. Berarti sama dengan 4. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 4, maka X-nya ketemu 2. Berarti kesimpulannya ordernya si A itu sama dengan 2. Berikutnya. Mencari ordernya si B, ya, mencari ordernya si B, syaratnya itu hanya yang sama. Data nomor berapa yang A-nya sama? Kita cek 1 dan 2. Data 1 dan 2 sama. Sama, kita 0,1 ke 0,2 2 kali, berarti 2 pangkat Y supaya beda, 4 2 kali. Jadi sama dengan 1. Maka otomatis ordernya si B itu sama dengan 1.
rumus laju reaksinya adalah V sama dengan K kali A pangkat 2 kali B pangkat 1. Berarti koefisien sudah tidak boleh digunakan untuk menentukan order reaksi karena ada tahap percobaan. Beda sama yang ini. Yang ini ada tahap reaksi, maka koefisien boleh sebagai order dari masing-masing. Kalau ini tidak boleh karena sudah ada data. Sehingga untuk ini order totalnya itu sama dengan berapa? 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini kalau berhubungan dengan V. Gimana kalau soal saya ubah dengan waktu? Misalkan, soalnya tetap sama ya. A, sama T, waktu. Ya. Ini 1, 2, 3. Sama. Nah, 0,1, 0,1, 0,2, ini 0,1, 0,2, 0,2, ini 16, ini 4, ini 2. Satuannya dalam bentuk detik, misalkan gitu. Sama dengan caranya tadi, cari B yang sama, ini sama, berarti panahnya ke bawah, ini panahnya ke atas, banding terbalik. Sama V. Karena masih ingat rumusnya V sama dengan S per T ya, rumusnya kan V sama dengan S per T. Oke, dimana V sama T berbanding terbalik. Artinya apa trik asiknya? Kalau ini ke bawah, ini ke bawah. Kalau ini ke atas, ini ke atas. Ini kalau pakai V. Kalau pakai waktu berbanding terbalik. Kalau ini ke bawah, ini ke atas. Kalau ini seandainya ke atas, maka ini ke bawah. Itu harus paham. Berarti gimana cara menyelesaikan ini? Ini berapa kali? 2 kali. Berarti 2 pangkat X. Ini berapa kali? 2. Ini nanti ketemu 1. Mencari B, cari A yang sama. Berarti 2 bawah, atas berbanding terbalik. Jadi ini berapa kali? 2 pangkat sama dengan ini berapa kali? 4 kali. 4 kali ketemu 4. Jadi rumus laju reaksinya adalah V sama dengan K kali A pangkat 1 dikali B pangkat 2. Gitu. Paham Adik Eca? Paham, Kak. Paham. Kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan gini. Jikalau tidak ada yang sama gimana, Kak? Misalkan ini nggak sama, ini nggak sama. Nah, kalau nggak sama, mau dilanjutkan bisa. Oke. Gimana kalau tidak sama? Misalkan gini, misalkan sini A, ya, sini A, sini B, ini V. Ini 0,1, ini 0,2, ini 0,1, ini 0,3. Yang ini 1, ini 12, misalkan gitu. Tidak ada yang sama, misalkan ya. Gimana nanti cara mencarinya? Gampang ya. Kita pakai perkiraan. Artinya apa? Mencari A, cari B yang sama. Tidak ada yang sama. Mencari B, cari A yang sama. Tidak ada yang sama. Maka kita pakai seperti ini. Ini berapa kali? Ini berapa kali? Ini berapa kali? Itu aja. Jadi 0,1 ke 0,2 itu berapa kali? Ternyata 2 kali. Berarti nanti 2 pangkat X dikali 0,1 ke 0,3 berapa kali? 3 kali. Berarti 3 pangkat X sama dengan 1 ke 12 berapa kali? 12 kali. Nah, seperti ini. Maka secara matematik ya, harus dicari X-nya kira-kira berapa, Y-nya kira-kira berapa, nanti dikalikan hasilnya 12. Kelihatan di sini X-nya ketemu 2, Y-nya ketemu 1. 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 1, 3. 4 kali 3 berarti 12. Maka rumus laju reaksinya adalah V sama dengan K kali A pangkat 2
kali B pangkat 1. Itu juga jika soal tidak sama. Ya, jadi hanya seperti itu. Oke, sekarang gimana soal tahun yang 2021 untuk laju reaksi? Nah, soalnya seperti ini. Soal UTBK 14 April ya, 2021 sesi pagi. Soalnya seperti ini. Ada S2O32-, S2O32- ditambah 3 imin, hasilnya adalah 2 SO42- ditambah I3-. Ada suatu percobaan di sini, ada percobaan, kemudian ada konsentrasi dari S2O32-, ada konsentrasi dari imin, dan ada laju reaksi. Oke, percobaannya ada 3 percobaan, 1, 2, 3. Konsentrasi adalah 0,04, yang ini adalah 0,08, yang ini adalah 0,08. Oke, I-nya adalah ini 0,06, ini 0,06, kemudian ini 0,12. Untuk lajunya ini 2,4, ini 4,8, ini 9,6. Yang diminta adalah harga K-nya berapa? Harga K-nya berapa? Pilihannya di situ pertama A 500 S pangkat B 1, yang B 500 tapi satuannya adalah N S min 1, yang C 1000 M S min 1, yang D 500 tapi satuannya M min 1 S min 1, yang E adalah 1000 dengan satuan M min 1 S min 1. Oke, gimana cara mengerjakannya? Maka kita harus mencari ordernya dulu. Jadi sudah saya buatkan triknya. Ingat, ini V, karena ini laju reaksi, maka berbanding lurus. Jadi kalau panahnya ke bawah, semuanya ke bawah. Kalau panahnya ke atas, semuanya ke atas. Kita cari dulu. Mencari S2O3, cari yang sama. Berarti ini sama, berarti ini ke bawah, ini juga ke bawah. Berapa kali? Berarti 2 pangkat X sama dengan berapa kali? 2. Berarti X sama dengan 1. Ordernya ini adalah 1. Mencari I, cari ini yang sama. Ini sama, 2 dan 3. Berarti ini ke bawah, ini juga ke bawah. 0,6 ke 0,12 berapa kali? 2 kali. Berarti ini 2 pangkat B sama dengan 4,8 ke 9,6, berarti 2 kali juga. Berarti Y sama dengan 1. Berarti rumusnya di sini adalah, rumusnya di sini adalah V, ya. V sama dengan apa kalau itu? V sama dengan K yang kita cari ya. Konsentrasi dari apa? S2O3 2 min pangkat 1, kemudian dikali I-min ya, I-min. I-min pangkat 1 juga. Ingat koefisien tidak berpengaruh ya. Pangkat 1. Kita masukkan sekarang angka-angkanya. Sama satuannya, karena ini satuannya berbeda loh ya. Kita pakai data yang pertama saja. Boleh data nomor 1, boleh data nomor 2, boleh data nomor 3. Terserah yang enak yang mana. Kita pakai data nomor 1 karena angkanya lebih kecil. Maka kita tulis ini 2,4. Satuan dari V itu adalah M per sekon. Nah, sama dengan K, S2O3-nya kita ambil yang 0,04. Jadi sama dengan kita tulis 4 kali 10 pangkat min 2, satuannya M, dikali I-nya berarti 6 kali 10 pangkat min 2, satuannya juga M. Oke, satuannya M ya.
Yuk kita hitung lagi, ini 2,4 ya. M per S sama dengan K. Ini 4 kali 6 berarti ini 24 kali 10 pangkat min 4. Nah, gini. M kali M berarti M kuadrat. M kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang mencari K-nya. Nah, mencari K-nya tinggal berarti nanti 2,4. 2,4. Ini tak tulis M, kemudian dikali ya. Ini kita balik berarti S pangkat min 1 supaya gampang. Dibagi 24 kali 10 pangkat min 4. Satuannya adalah M kuadrat. Tinggal kita hitung ya, M-nya kita coret, berarti tinggal 1 naik, jadi satuannya adalah M pangkat min 1, S pangkat min 1. Berarti kemungkinan ini salah, ini juga salah, ini juga salah. Jadi antara ini sama ini, M pangkat min 1, S pangkat min 1. Oke. 10 pangkat min 4 naik, jadi 10.000 ya. Maka nanti hasilnya menjadi 24, ini 24 kita coret, maka tinggal 1.000 ya. Paham ya? Ini kalau kita naikkan, maka hasilnya adalah 2,4 kali 10 pangkat 4 dibagi 24. Ini 0,1 kali 10 pangkat 4, maka hasilnya adalah 1.000. Satuannya jangan lupa 1.000, yaitu M pangkat min 1, S pangkat min 1. Inilah hasilnya. Maka jawaban untuk soal UTBK tahun kemarin ya, tanggal 14 adalah jawabannya yang E. Intinya apa? Adik harus bisa mencari order reaksi, kemudian tinggal menyamakan satuannya. Kenapa? Karena ini ada 1.000, ada 1.000. Ingat satuannya dari V, satuannya V, laju reaksi satuannya adalah M per sekon. Ya, M per sekon. Ingat satuannya. Untuk yang konsentrasi, satuannya adalah M saja, yaitu molaritas. Jadi nanti tiap harga K itu berbeda-beda satuannya tergantung ordernya. Kalau ini pangkatnya 2, maka M kuadrat. Ini pangkatnya 2, berarti M kuadrat. M kuadrat kali M kuadrat, maka M pangkat 4. Maka tergantung satuannya. Oke. Adik Eca, paham soal ini? Ya, Kak, paham. Paham. Kita lanjutkan ke kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia. Materi berikutnya adalah kesetimbangan kimia. Ini kesetimbangan kimia lumayan soalnya menantang. Kesetimbangan kimia. Oke, mencari kesetimbangan kimia kita harus mencari Kc. Biasanya pakai apa? Pakai mula-mula reaksi sisa. Ada namanya Kc, ya. Kc itu adalah konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan dan pangkat koefisien. Oke. Wujud yang dipakai ini adalah wujud apa? Yaitu wujud aki dan gas. Wujud yang dipakai. Untuk solid sama liquid tidak dipakai. Contoh, misalkan ada soal. Saya punya Mg ditambah hasil menjadi MgCl2 plus H2. Misalkan seperti ini. Misalkan 2, ini wujudnya adalah solid. Ini aki, yang ini gas. Maka yang dipakai hanya wujudnya aki sama gas. Berarti mencari harga Kc adalah konsentrasi dari MgCl2 pangkat 1 dikali H2 pangkat 1 dibagi HCl pangkat 2. Oke, ini tidak
pakai analogi sama. Itu kalau kita bicara KC. Kalau kita bicara KP, maka rumusnya sama tapi pakai tekanan, yaitu tekanan dari produk pangkat koefisien dibagi tekanan dari reaktan pangkat koefisien. Ini yang dipakai wujudnya hanya gas saja, yang lainnya tidak dipakai. Jadi kalau seandainya kita mencari KP dari soal ini, maka yang dipakai hanya gas saja. Maka rumus KP-nya untuk ini adalah apa? Tekanan dari H2 saja. Karena yang untuk gas hanya H2. Kemudian pada kesetimbangan ini pakai apa? Mula-mula reaksi sisa. Menghitung kesetimbangan, itu misalkan ada soal ya A ditambah hasilnya 3C gini, maka harus pakai aturannya mula-mula reaksi sisa. Ini harus masuk ke sini. Yang dipakai untuk harga KC-nya adalah yang ini, ada kesetimbangan. Oke, satuannya nanti untuk masuk ke sini itu harus satuan molaritas. Satuannya harus M besar molaritas. Itu apa? Yaitu mol dibagi volume. Mol dibagi volume. Itu ada mula-mula, ada yang bereaksi, maka ada yang seimbang. Itu namanya derajat disosiasi. Derajat disosiasi itu adalah apa? Itu yang dikenal dengan namanya alfa. Itu adalah R dibagi M. Mula-mula ada reaksi mula-mula. Contoh, misalkan ini mula-mulanya 5, oke, kemudian di sini adalah 3, sisanya akan naik jadi 3, 1, pakai perbandingan koefisien. Ini 3, ini 2, ini 1. Maka dari sini kelihatan berapakah alfanya? Maka yang bereaksi 1 mula-mulanya 5. Maka alfanya adalah 1/5. Padahal di soal dalam bentuk persen. Jadi nanti ini dikali 100. 1/5 dikali 100. 100%, maka nanti hasilnya adalah 20%. Alfanya 20%. Oke, untuk menghitung harga KC-nya ini turun dari 5 kurang 1 berarti 4. Kemudian nanti volumenya berapa? Kalau volumenya 1 liter, maka ini langsung dimasukkan ke rumus. Berarti untuk mencari seandainya ini gas, maka mencari harga KC-nya tinggal kita masukkan, berarti konsentrasi C pangkat 3 kali dibagi konsentrasi A pangkat 1 kali B pangkat 2. Tinggal masukkan angka-angkanya dengan syarat kalau ini volumenya 1 liter. Kalau volumenya tidak 1 liter, maka harus dibagi dulu dengan volume. Misalkan volumenya 2 liter, maka 3/2, 2/2, 4/2, baru boleh masuk ke rumus ini. Jadi volume tidak berpengaruh jika volumenya 1 liter, itu yang pertama. Yang kedua, volume tidak berpengaruh jika jumlah koefisien di kiri sama dengan koefisien di kanan. Apakah sama ini 1 tambah 2, 3, ini tidak sama, maka volume berapa di sini tidak berpengaruh karena jumlah koefisien di kiri sama dengan jumlah koefisien di kanan. Gimana contoh soal-soalnya? Nah, ini saya berikan contoh soalnya. Kau digeser dulu. Oke. Contoh soal kesetimbangan. Seperti ini contoh soalnya. Misalkan, contoh soal.
sebanyak, nah, dapatkan contoh, kemudian kita ke soal UTBK-nya. Sebanyak 5 mol, ada 5 mol gas amonia, ada gas amonia, paham adik, yaitu NH3 ya, dimasukkan dalam suatu wadah, dan terurai sebanyak 2 mol. Menghasilkan gas nitrogen dan gas hidrogen. Jadi ada nitrogen sama gas hidrogen. Jika volume sama dengan 1 liter, itulah harga KC-nya, misalkan gitu. Harga KC-nya dan harga KP jika tekanan totalnya itu sama dengan 3,5 atm. Oke, jadi soal ini ada 2 pertanyaan. Pertama, menghitung harga KC, yang kedua menghitung harga KP-nya. Gimana solusinya? Nah, solusinya seperti ini. Langkah pertama harus ditulis dulu reaksinya, yaitu amonia, rumusnya adalah NH3 terurai menjadi gas apa? Hidrogen sama nitrogen. Nanti N2 ditambah H2. N-nya 2 kalikan 2 hanya 6, ini kalikan 3. Langkah berikutnya pakai mula-mula reaksi sisa. Nah, seperti ini. Mula-mulanya berapa? Mula-mulanya 5 mol, berarti ini 5 mol. Kemudian yang bereaksi dan terurai menjadi 2 mol, berarti ini 2 mol. Oke, perbandingan mol menjawab perbandingan koefisien. Ini angka 2, ini angka 1, ini angka 3. Berarti kalau ini 2, berarti ini berapa? 1, 2, 1, 3. Berarti sini 3. Oke. 5 kurangi 2 berarti ketemu 3. Ini turun, ini 1, ini 3. Udah. Sekarang volumenya berapa? Volumenya adalah 1 liter. Ingat, kalau volume 1 liter, maka ini tidak berpengaruh. Dibagi 1 tetap. Maka tinggal kita menghitung harga KC-nya. Menghitung harga KC-nya, tinggal kita masukkan konsentrasi dari N2 dikali konsentrasi dari H2 pangkat 3 dibagi konsentrasi dari apa? NH3 pangkat 2. Tinggal kita masukkan angka-angkanya saja, yaitu N2-nya ketemu 1, ini 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah ketemu 3. Sudah. Itu harga KC-nya. Gimana sekarang hubungannya dengan KP? Maka di sini ada 3 tambah 1 tambah 3. Maka langkah pertama, cari mol totalnya. N totalnya. N totalnya ketemu berapa? 3 tambah 1 ditambah 3, maka ketemu 7. Jadi kita mencari parsialnya, mencari tekanannya. Karena di sini ada tekanan totalnya. Jadi kita cari tekanan dari NH3, caranya gimana? Molnya ketemu 3 per mol totalnya 7 kali tekanan totalnya 3,5. 3,5, 7 bagi 1/2, 3 bagi 2 maka ketemu 1,5. Ini ketemu 1,5 atm. Ini tekanan parsial dari NH3. Kemudian kita cari tekanannya si N2, tekanan N2. Caranya sama, jadi 1 per tekanan mol totalnya 7 kali tekanan totalnya berapa? 3,5.
Maka ketemu 3,5 bagi 7 berarti ketemu 0,5 atm. Mencari tekanan dari H2 sama apa tidak? Sama, jelaskan. Kenapa? Karena ini 3, berarti tidak usah dihitung lagi, langsung aja. Maka ketemu berapa? Ketemu 1,5 atm. Oke. Setelah ketemu tekanan pasiennya, tinggal kita masukkan ke rumus Kp-nya. Mencari rumus Kp, tadi rumusnya sama, tadi pakai tekanan. Jadi tekanan N2 kali tekanan dari H2, pangkat berapa? Pangkat 3 dibagi tekanan dari siapa? Dari NH3 pangkat 2. Tinggal kita masukkan N2-nya ketemu berapa? N2-nya ketemu 0,5, berarti ini 0,5. Ini 1,5 pangkat 3 dibagi 1,5 pangkat 2. Oke. Maka hasil akhirnya ini kita coret tinggal 0,5 dikali 1,5. Jadi hasil akhirnya adalah ketemu 0,75. Inilah jawabannya. Jadi kita bisa menghitung harga KC dan KP dalam satu soal. Paham Adik Eca? Paham, Kak. Paham ya. Ada yang ditanyakan sebelum lanjut ke soal UTBK-nya? Belum ada. Ada. Kita lanjutkan model soal UTBK-nya. Gimana model soal UTBK-nya untuk tahun kemarin ini ya? Soal UTBK-nya. Ada soal seperti ini lumayan menantang untuk kesetimbangannya. 2HCl ditambah I2 menghasilkan 2HI plus Cl2. Mempunyai harga KC sama dengan 4 kali 10 pangkat min 34. Dalam harga 1 liter. Dalam wadah 1 liter direaksikan 0,1 mol 1 mol HCl dengan pakaian I2 berlebih. Dengan pakaian I2 berlebih. Yang diminta adalah konsentrasi HI dalam kesetimbangan. Berapa? Kesetimbangan. Pilihannya di sini yang pertama adalah 2 kali 10 pangkat min 17. Di soal yang aslinya memang agak kurang jelas karena itu foto aslinya. Kali 1 kali 10 pangkat min 12. Apakah yang C 2 kali 10 pangkat min 12? Apakah yang D 4 kali 10 pangkat min 12? Apakah yang E 1 kali 10 pangkat min 1? Nah, gimana cara solusinya untuk mengerjakan seperti ini? Solusinya sama, langsung kita tulis dulu reaksinya. Ditambah I2, hasilnya adalah 2HI ditambah Cl2. Kemudian pakai mula-mula seperti ini. Oke, soal seperti ini ya mempunyai dalam wadah tersebut direaksikan 0,1 mol HCl dengan padatan I2 berlebih. Berarti ini nanti habis reaksi. I2-nya berlebih. Soal ini langsung kita mainkan ya, karena kita nggak tahu mula-mulanya ya, maka kita boleh mengatakan ini adalah yang dicari adalah yang ini, HI dalam kesetimbangan.
HI dalam kesetimbangan. Oke. Kita misalkan ya, kita misalkan adalah X. Yang ini berarti 2X. Yang ini adalah X. Oke. Langkah pertama seperti itu. Berikutnya yang ini berapa? Maka kita anggap hasil yang berarti 0,1 taruh di akhir ya. Tinggal kita masukkan karena sudah ada harga KC, kita mau mencari KC. Berarti konsentrasi dari HI pangkat 2 dikali CL2 dibagi konsentrasi dari HCl pangkat 2 kali I2. Sorry, I2-nya tidak dipakai. Ini karena ini wujudnya adalah solid. Sorry, ini solid. Saya tulis ya. Ini solid. Yang lainnya adalah berupa gas. Ya, gas. Berarti ini nggak dipakai. Ini jebakannya. Ini tidak dipakai. Jadi untuk I2 berarti ini sebagai jebakan. Takutnya kalau dimasukkan nanti tidak. Itulah yang katakan ketemu. Kenapa? Karena kurang teliti. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Jadi KC-nya ketemu 4 kali 10 pangkat 34. HI-nya adalah 2X ya. 2X pangkat 2. CL2-nya adalah X dibagi 0,1 pangkat 2. 0,1 pangkat 2. Oke. Tinggal kita hitung di sini. 0,1 berarti ini 10 pangkat min 1 kali 2, 10 pangkat min 2. Kalau kita kalikan ke sini, hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 0,1, 10 pangkat min 2 ya. Kali ini baru nanti ketemu min 36. Paham ya? Tak bisa cari 4, ini 10 pangkat min 2. Dari ini kita kalikan. 1 kali 2 min 2 sama dengan berarti 4X pangkat 3. Oh, ini kita coret. Ini 10 pangkat min 36 sama dengan X pangkat 3. Oke. Berarti X-nya ketemu 10 pangkat min 12. Oke. 12 kali 3 ketemu 36. Berarti kalau kita lihat di sini, kita cari X sama dengan 10 pangkat min 12. Tapi jawabannya bukan ini. Takutnya ya langsung dijawab. Yang diminta apa? Yang diminta adalah HI dalam kesetimbangan. HI dalam kesetimbangan berapa X? 2X. Jadi yang diminta adalah HI. Jadi jebakannya maka bukan X tapi 2X. Kalau 2X maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 12. Berarti jawaban yang betul itu bukan B tapi yang C. Hati-hatinya di situ. Hati-hatinya di situ. Jadi kadang-kadang soal UTBK itu ada jebakannya ya. Sudah benar ini 10 pangkat min 12. Nah, dan itu ada jawabannya, tapi bukan itu jawabannya. Yang diminta adalah HI dalam kesetimbangan, 2X. Maka hasilnya 2 dikali hasilnya X, 10 pangkat min 12. Oke, bab lajuransi sama kesetimbangan. Kita lanjutkan. Berikutnya itu adalah kepolaran molekul. Ada yang ditanyakan, Eca? Enggak, Kak. Oke, paham ya? Ya. Sekarang ini yang paling kamu suka, yaitu kepolaran molekul, materi polar sama non-polar. Ini pasti keluar ya, kepolaran. Di materi berikutnya adalah kepolaran. Ada polar, ada non-polar. Kepolaran molekul.
Sebelum ke senyawanya, harus tahu perbedaan antara polar sama non-polar ya. Ada kovalen non-polar, ada kovalen polar. Ini harus tahu dulu perbedaannya, kovalen polar sama kovalen non-polar. Kalau kovalen polar itu tidak ada elektron bebas. Tidak ada elektron bebas. Kalau kovalen polar ada elektron bebas. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuknya simetris. Bentuknya ini adalah simetris. Kalau polar berarti asimetris, artinya tidak simetris. Kemudian untuk non polar ikatan sama kuat. Ikatan sama kuat. Nah, ini jelas karena ada elektron bebas maka ikatan tidak sama kuat. Tidak sama kuat. Berikutnya nah ini apa, yaitu momen dipol. Momen dipol itu sama dengan nol. Momen dipol itu sama dengan vektor kalau di fisika ya. Nah, yang ini momen dipol tidak sama dengan nol. Nah, gimana caranya? Ya kita harus bisa membuat apa ya? Membuat rumus Lewisnya. Maka ada trik asiknya di sini. Trik asiknya, hafalin yang saya kasihkan. Nah, ada kotak ajaib ya. Haji bebek, baru cuci najis, oleh-oleh dari Fatimah. Nah, ini harus hafal ya. Cowok sinting, nembak pacar, oke sayang, Ferry, celeken barang item. Nah, tambahin lagi XE. Ini yang sering keluar. Angkanya harus hafal golongannya. Oleh golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang disebut dengan namanya elektron valensi. Elektron valensi menentukan golongan. Nah, misalkan saya punya NH3. Ini polar apa non polar? Gimana cara ngeceknya? Berarti atom pusatnya adalah N atau pusatnya N. Hanya ada 3. H itu berapa? H itu 1. N-nya berapa? N-nya adalah 5. Stabil kurang berapa? Kurang 3. Karena stabilnya adalah oktet. Berarti dia punya 1, 2, 3, 4, 5. Kayak kemarin itu ya. Berarti ini berpasangan. Berarti ini ada bebasnya. Ada elektron bebas. Maka jangan salah, NH3 sifatnya adalah polar. Nah, seperti itu. Harus bisa membuatnya. Contoh yang lain, misalkan H2O. Atom pusatnya siapa? Atom pusatnya O. H yang diikat. H itu 1, ini 1. O itu berapa? O itu 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia ini berikatan, yang ini bebas. Maka sifatnya adalah polar. Kalau cara yang lain itu tanpa menggambar, maka kita bisa itu pakai cara rumus, yaitu mencari rumusnya yaitu namanya AXE. Nah, pakai rumus ini juga boleh. Di mana nanti ini ada namanya angka-angka, ini juga ada angka-angka, di mana X nanti menunjukkan PEI, E-nya menunjukkan PEB. Nah, langkah pertama, cari yang namanya BK. Bilangan koordinasi itu sama dengan elektron valensi pada atom pusat, ya, ditambah N dikali penyumbang dibagi 2. Rumusnya seperti itu. Saya ulangi, elektron valensi pada atom pusat
ditambah N kali penyumbang dibagi 2. Penyumbang itu nanti, penyumbang itu ada 3 grup, ya, ingat-ingat. Penyumbangnya itu bisa H, O sama S, bisa F, Cl, BRI. Untuk H itu menyumbangkan 1. Ingat-ingat, untuk FCLBRI juga menyumbangkan 1. Untuk O sama S hanya 0, tidak menyumbang. Kemudian setelah kita cari BK, kita cari X. X itu sama dengan PEI. Ini adalah jumlah atomnya dikurangi 1. Rumusnya gitu. Kemudian setelah kita tahu X, kita tahu E-nya. E itu rumusnya adalah BK dikurangi X. Berarti ini dikurangi ini. BK-nya kurangi X-nya. Oke, supaya paham, maka saya buatkan contohnya ya. Saya buatkan contohnya seperti ini. Misalkan NH3, contoh NH3. Kita pakai tanpa menggambar. Atom pusatnya siapa? Atom pusatnya adalah N. N itu golongan berapa? 5. Berarti 5. Elektron valensi pada atom pusat berarti 5. Ditambah, ada berapa? Hanya ada 3. H nyumbang 1. Berarti 3 kali 1 dibagi 2. Rumusnya dibagi 2. Berarti ketemu berapa? Ketemu 4. Mencari X-nya adalah jumlah atomnya ada berapa? 1 tambah 3 berarti 4. Jumlah atomnya 4 dikurangi 1. Ketemu 3. Mencari E-nya adalah DK kurangi X. Berarti 4 dikurangi 3. Ketemu 1. Maka rumusnya adalah yang terikat 3 bebasnya 1. Sama. Yang terikat 3 bebasnya 1. Berarti rumusnya adalah AX3E1. Karena ada elektron bebas, maka sifatnya adalah polar. Ya. Ingat-ingat. Jadi kesimpulannya, E ini adalah PEB, pasangan elektron bebas. Untuk yang X ini namanya adalah PEI, pasangan elektron ikatan. Oke, seperti itu. Contoh yang lain, misalkan contoh yang lain. Oke. Misalkan saya punya SF4. Nah, SF4. Tanpa saya menggambar, bisa menentukan dia itu polar apa non polar. Caranya gimana? Cari betanya dulu. Elektron valensinya S berapa? Kita cari. S-nya adalah 6. Berarti nanti 6 ditambah 4. F nyumbang berapa? 1. 4 kali 1 dibagi 2. Maka ketemu 5. Mencari X-nya, jumlah atomnya ada berapa? 1 tambah 4 berarti 5. 5 kurangi 1. Mencari Y-nya apa? 5 kurangi 4 hasilnya 1. Maka rumusnya adalah AX4E1. AX4E1. Karena ada elektron bebas, maka sifatnya adalah polar. Seperti itu modelnya untuk mencari tanpa menggambar. Nah, sekarang model soal UTBK-nya adalah seperti bagaimana? Nah, seperti ini. Soal UTBK-nya. Molekul berikut yang bersifat non-polar. Yang mana ya? Di situ dikasih nomor atom. Nah, B-nya itu 5, kemudian P-nya itu 15, Cl-nya 17, AS-nya 33. Kalau Adik Eca hafal ini, 1, 2, 3 ini, maka nggak usah pakai nomor atom, nggak masalah ya. Oke. AS itu masuk sini.
AS itu masuk sini. Oke. Pilihannya yang A, apakah BCl3? Yang B, apakah PCl3? Yang C, apakah AsCl3? Yang D, apakah BCl3 dan PCl3? Yang E, apakah PCl3 dan AsCl3? Oke. Kalau kita lihat ya, cara cepatnya di sini, ini ada P sama AS. Ada P sama AS, dia satu golongan. Berarti kalau dia itu polar, maka jawabannya ini salah, ini salah, ini salah, ya, ini salah. Berarti tinggal saja. Tapi kita coba sekarang. Kita cari yang PCl3. Oke, solusinya kita cari dulu PCl3 ya. Solusinya PCl3, atom pusatnya siapa? Tanpa menggambar dulu. Tanpa menggambar, langsung kita pakai 3 ya. Atom pusatnya adalah P. P golongan berapa? 5. Berarti BK-nya, bilangan koordinasinya adalah 5 ditambah Cl-nya ada 3. Cl nyumbang berapa? Nyumbang 1, berarti 3 kali 1 dibagi 2. Rumusnya ya. Ketemu berapa? 8 bagi 2 ketemu 4. X jumlah atomnya ada berapa? 1 tambah 3, berarti ada 4 ya. Jumlah atomnya dikurangi 1, rumusnya ketemu 3. Mencari E-nya sama dengan 4 kurangi 3. 4 kurangi 3 ketemu 1. Ternyata di sini ada elektron bebas. Rumusnya adalah AX3E1. Karena ada elektron bebas inilah maka sifatnya adalah polar. Jangan pilih yang ada PCl3-nya. Nah, jangan pilih yang ada PCl3-nya. Salah. AsCl3 sama dengan mencari PCl3. Ya. Karena AS itu di bawahnya P. Di bawahnya satu golongan. Maka ini juga salah. Maka jawabannya yang A. Nah, sekarang kita buktikan betul nggak jawabannya yang A, yaitu BCl3. Kita coba. BCl3. Atom pusatnya siapa? Atom pusatnya adalah B. B golongan berapa? 3. Berarti 3 ditambah 3, Cl nyumbang 1 dibagi 2. Maka ketemu 3. Mencari X jumlah atomnya 1 tambah 3 berarti 4. 4 kurangi 1 ketemu 3. Berarti mencari E-nya sama dengan 3 kurangi 3 hasilnya 0. Maka ternyata rumusnya adalah AX3, nggak ada E-nya. Karena nggak ada E-nya, maka sifatnya adalah non-polar. Maka jawaban yang betul hanya BCl3. Hanya BCl3 saja, yaitu sifatnya adalah non-polar. Oke. Kemudian lanjut di contoh soal berikutnya adalah bentuk molekul ya, contoh soal bentuk molekul sama. Soal UTBK menyebutkan tentang bentuk molekul. Bentuknya apa? Ini harus hafal juga. Soalnya seperti ini. Bentuk molekul yang merupakan sisau. Nah, ini. Ini harus hafal nanti ya. Bentuk molekul sisau atau jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit nama lainnya. Adalah yang mana? Apakah yang A? Pilihannya A. Apakah BH3? Yang B, apakah NH3? Yang C, apakah CH4? Yang D, apakah SF4? Apakah yang E? Nah, yang E
ICl3. Nah, yang mana? ICl3. Siso itu rumusnya bentuknya nanti adalah AX4E1. Itu siso. Jadi harus mencari manakah yang AX4E1. Ada namanya nanti tetrahedral, itu AX4. Ada namanya trigonal bipiramida, itu AX5. Ada namanya oktahedral, itu AX6. Ada namanya segitiga planar, itu AX3. Ada namanya segitiga piramida, AX3+1. Itu sudah ada nanti, ya. Jadi kalau memang belum hafal, nanti bisa cek ke KUD ya. Oke, gimana caranya mencari AX4E ya? Kita coba-coba. Kita coba yang CH4 misalkan. CH4. Atom pusatnya siapa? C ya, kita cari. Berarti BK-nya sama dengan 4 ditambah. Hanya ada 4, 4 kali 1, H nyumbang 1 tadi ya. Dibagi 2. Ketemu berapa? Ketemu 4. X jumlah atomnya ada berapa? 4 tambah 1, 5. Berarti 5 kurangi 1. Ketemu 4. Berarti E-nya sama dengan 4 kurangi 4. Berarti berapa? 0. Berarti rumusnya adalah AX4. Ya, AX4. AX4. Adalah yang diminta AX4E. Kalau AX4 namanya apa? Tetrahedral. Ini namanya tetrahedral. Jadi bukan. Nah, kita cari sekarang. Kira-kira yang mana? Misalkan SF4. SF4. Atom pusatnya siapa? Atom pusatnya adalah S. S itu golongan berapa? 6. Berarti kita cari BK-nya. BK-nya adalah 6 ditambah ada berapa? Ada 4 dibagi 2. Ketemu 5. Oke. X jumlah atomnya 4 tambah 1 berarti 5 dikurangi 1 ketemu 4. Maka mencari E-nya sama dengan 5 kurangi 4 berapa? Ketemu 1. Nanti rumusnya apa? Yang terikat 4 yang maka rumusnya adalah AX4E1. Sesuai dengan pertanyaannya yaitu mencari AX4E1 namanya siso, berarti jawabannya adalah oke. Itu untuk kepolaran molekul. Kak, maaf suaranya kurang jelas Kak di saya. Suaranya kurang jelas? Kurang jelas? Kecil gitu suaranya. Suaranya kurang jelas ya? Iya Kak, Ya. kecil. Sekarang jelas apa enggak? Masih belum. Halo? Halo? Suaranya jelas sekarang? Belum Kak. Belum jelas. Mm-mm. Sekarang sudah jelas? Belum Kak. Saya pakai sebentar ya. Sebentar. Halo, Eca. Iya Kak. Sudah jelas suara KUD? Lumayan. Lumayan. Ada yang ditanyakan untuk kepolaran molekul, Eca?
Kak, kalau misalnya mungkin nggak mau yang ditanya ada unsur yang dari golongan transisi. Golongan apa? Transisi. Iya. Golongan transisi itu nanti arahnya membentuk senyawa kompleks ya, Cak. Jadi senyawa kompleks, misalkan PTF6, itu nanti pakai hibridisasi bentuk molekulnya. Tapi itu jarang keluar ya. Jadi yang keluar itu adalah untuk UTBK ya, itu adalah unsur golongan utama, yaitu tadi bisa yang saya kasihkan ini. Untuk yang transisi itu nanti arahnya di senyawa kompleks. Senyawa kompleks nanti hanya ada, kalau nggak linier, nanti adalah tetrahedral, kemudian hanya oktahedral. Jadi tidak sebanyak untuk golongan utama. Gitu aja. Jadi misalkan PTF4 gitu, maka PT ngikat hanya 4F. Nah, tadi PT mengikat 4F itu maka namanya tetrahedral. Jadi hanya tetrahedral, linier, sama oktahedral saja untuk unsur transisi senyawa kompleks. Gitu aja. Jadi kalau golongan utama malah ini yang lebih banyak dan lebih sering keluar untuk di UTBK. Kak, kalau penyumbang itu tahu seberangan 1, seberangan 0 itu emang tetapnya atau bukan, ini gini. Kenapa kok ini 101 ya? Kenapa kok 01? H itu kan nyumbang 1. Oke, saya tulis di sebelah sini bentar. Jadi penyumbangnya itu kita lihat di elektron valensinya. H itu nyumbang 1. Nah, seperti ini. Kalau O kenapa kok 0? O itu kan golongan 6. Berarti dia itu dipakai sendiri. Nah, kecenderungan dia tidak menyumbang, kecenderungan. Berarti dianggap 0. Kalau F itu kan golongan 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dia nyumbang 1. Nah, yang penyumbang hanya H, O, sama S, sama FCl, BRI saja. Yang lainnya itu tidak. Contoh misalkan CO2. Berarti CO2, siapa penyumbangnya? Jelas O. Berarti dia nanti tidak menyumbang. Maka untuk mencari BK-nya, gimana caranya? Berarti C-nya itu kan golongan 4, berarti 4 ditambah 2 kali 0, berarti tetap 0 gitu. Dibagi 2 rumusnya, maka ketemu 2. Ada berapa jumlah atomnya? 1 tambah 2 berapa? 3. Berarti nanti mencari X-nya adalah 3 kurangi 1. Ketemu 2. Oke. Berarti mencari E-nya sama dengan 2 kurangi 2, 0. Maka rumusnya adalah AX2. Namanya adalah linier. Polar apa non-polar? Karena nggak ada elektron bebas, maka sifatnya adalah non-polar. Namanya apa AX2? Yaitu linier. Nah, seperti itu, Eca. Oke. Ada yang ditanyakan, Eca? Udah enggak, Kak? Ya, sudah jelas suara KUD? Jelas. Jelas, oke ya. Oke. Selanjutnya KUD lanjutkan ke sifat periodik unsur. Ya, seperti jari-jari itu materi berikutnya KUD geser dulu. Oke. Yaitu tentang sifat periodik unsur ya. Materi berikutnya SPU namanya, sifat periodik unsur. Nah, ini saya buatkan triknya, mungkin Eca juga sudah paham ya, kalau lihat di channel KUD itu, trik asiknya itu KUD namai panah ajaib. Pernah nggak lihat sifat periodik unsur panah ajaib? Seperti ini. Belum pernah? Belum, Kak. Nah, nanti bisa lihat
seperti ini. Ini paling mudah untuk nanti menghafalkan sifat periodik unsur. Di sini ada namanya vokal, huruf vokal. Yang ini ada huruf konsonan, huruf mati. Ini J, R, L, B, P. Huruf konsonan semua, arahnya ke bawah. Ini huruf vokal semua, E, A, E, O, A. Gitu. Yang J itu apa? Yaitu namanya jari-jari, jari-jari. Ini namanya reduktor. Ini namanya logam. Ini namanya basa. Ini namanya positif. Oke. Ini namanya energi ionisasi. Ini namanya afinitas elektron. Ini namanya elektronegatifan. Namanya oksidator. Ini namanya asam oksi. Artinya apa? Dari panah ini kelihatan semakin ke bawah maka semakin besar. Semakin ke kanan maka semakin kecil. Kalau yang vokal ini semakin ke atas, semakin ke kanan, semakin besar. Jadi ingat yang sebelah kanan itu golongan siapa? Golongan 8A. Maka energi ionisasi yang paling besar itu adalah 8A. Jadi ini pemenangnya adalah 8A. Untuk afinitas elektronegatifan oksidator asam oksi, ini pemenangnya bukan 8A. Pemenangnya adalah golongan 7A. Kenapa golongan 7A? Karena gas mulia atau 8A tidak mempunyai afinitas, tidak punya elektronegatifan, tidak punya oksidator, dan tidak punya asam oksi. Maka pemenangnya adalah golongan 7A. Oke, untuk jari-jari reduktor logam basa positif, pemenangnya adalah golongan yang paling kiri. Golongan yang paling kiri adalah golongan berapa? Yaitu golongan 1A. Ya, seperti itu. Jadi nanti hafalin untuk konsonan arahnya ke bawah, untuk vokal arahnya ke atas dan ke kanan. Tapi semakin ke atas, semakin ke kanan, maka semakin besar. Nah, gimana model soal untuk UTBK, sifat periodik unsur? Nah, soalnya seperti ini. Nah, soal UTBK-nya. Di antara, nah ini soalnya seperti ini ya, Cak. Di antara atom N7, kemudian ini O8, ya. Cak sudah lihat soal yang KUD share di WA? Udah. Kelihatan apa enggak soalnya? Enggak begitu kelihatan ya? Rada buram. Ya, karena itu foto asli. Nanti KUD masih banyak itu simpanan foto, nggak apa-apa kita walaupun buram KUD bisa menebak itu arahnya kemana ya. Kalau Eca mungkin agak kesulitan. Kenapa? Karena memang itu foto asli dari peserta ya. Berarti ini F. Dulu Eca bisa ngerjakan kan kimianya? Gimana, Bisa Kak? ya. Dulu pas UTBK yang kemarin bisa ngerjakan nggak kimianya? Alhamdulillah lancar sih. Agak lancar ya. Oke, nanti mau kemana ini Eca? Mau ke jurusan apa nih? Insya Allah ke FKG Unpad, Kak. FKG 4, oke. Yes, pokoknya berusaha keras ya, karena FK itu kalau nggak kimia sama biologi ya yang lebih dominan ya, maka harus nguber di situnya ya. Oke, yang ditanyakan adalah atom yang memiliki jari-jari atom terbesar ya, maka yang ditanyakan jari-jari atom yang terbesar. Oke. Dari sini maka kita bisa mengurutkan ya jawabannya ini apakah yang A, kalau Eca lihat di situ ada N, BO, yang C itu adalah F,
yang D adalah Na, yang E adalah Mg. Oke. Kalau Eca sudah tahu posisinya N di mana, O di mana, F di mana, Na di mana, enak ya, gampang. Tapi kalau nggak tahu maka pakai nomor atom. Berarti kalau kita pakai 7, logikanya ini 7 kan kalau pakai konfigurasi kan 25 gini loh. Ini 26. Ini berarti 27. Ini berarti 281 gitu kan? Yang ini berarti 282 kan gitu ya. Nah, ternyata ini golongan 5, golongan 6, golongan 7, golongan 1, golongan 2. Maka bisa kita urutkan. Ada golongan 5, ada golongan 6, ada golongan 7, ada golongan 1, ada golongan 2. 1A, 2A, 5A, 6A, 7A. Periodenya ada periode berapa? Periode 2 sama periode 3. Anggap ini periode 2, ini periode 3 gitu ya. Berarti ini nanti 5A-nya adalah miliknya N di sini. Ini miliknya O, ini miliknya F. Berarti Na-nya di bawah ini periode keempat, ini Na, ini Mg. Yang diminta adalah jari-jari yang paling besar. Jari-jari adalah konsonan. Berarti konsonan semakin kemana? Semakin ke kiri, semakin ke bawah. Kalau konsonan maka semakin besar. Oke, maka jawaban yang benar adalah yang Na ini. Karena Na letaknya paling kiri, maka jawabannya adalah yang D. Nah, jadi untuk paham apa istilahnya sifat predik unsur, harus paham posisi dan letaknya di mana. Seperti itu. Kalau tanyakan siapakah yang paling elektronegatif, ingat elektronegatif adalah vokal. Vokal berarti arahnya ke kanan. Berarti semakin ke kanan, maka semakin besar. Berarti yang paling besar adalah yang F. Ini yang paling elektronegatif. Ya. Oke. Jadi sudah bentuk molekul sudah, laju reaksi, kesetimbangan, kepolaran, nah kemudian stokiometri ya, stokiometri ini yang juga menantang untuk dibahas ya. Oke, stokiometri, suka stokiometri? Agak susah sih Kak. Stokiometri untuk UTBK nggak terlalu sulit ya, nggak terlalu sulit, hanya untuk tahun kemarin itu Kak udah lihat itu reaksi pembatas saja ya, reaksi pembatas. Oke. Kalau saya kemarin karena udah gelombang 2 kali ya, jadi angkanya jelek. Oh, gelombang kedua kemarin. Iya. Oh, ya ya ya. Tapi nilainya berapa skornya? Kimia. Malu. Enggak apa-apa. Nanti kan ini sebagai cambuk untuk di tahun depan ini. Enggak apa-apa. Berapa? 500? 600? 650-an. Bukan udah tinggal dikit lagi itu. Kalau udah 700, yang lainnya bagus kan udah bisa FK itu. Iya, amin. Iya. Mungkin yang lainnya nilainya ada yang jelek selain kimia. Sisanya jatuh. Fisikanya jatuh. Sisanya yang TPA-nya. Oh, itu kalau TPA-nya Iya. bagus itu bisa itu. Ya. Kalau yang apa ya, sainteknya nggak terlalu bagus, tapi TPA-nya bagus masih ada. Masih banyak yang keterima ya. Mungkin di TPA-nya ya yang kurang ya. Iya di fisika MTK-nya. Oh iya iya ya. Tapi kalau kimianya udah lumayan toh, tinggal apa ya yang lainnya toh, tinggal gitu. Ya wis. Oke, satu lagi pokok bahasan yang akan KUD bahas yaitu stokiometri ya, yang berkaitan dengan soal tanggal 14 yang KUD share itu ya. Oke, KUD tulis di sini stokiometri. Nah, di situ ada mencari rumus empiris
ya, mencari rumus empiris. Mencari rumus empiris. Mencari rumus empiris, apa sih rumus empiris? Itu rumus yang paling sederhana. Berarti rumus empiris itu rumus paling sederhana. Gimana caranya rumus paling sederhana? Itu nanti cara mencarinya itu memakai perbandingan mol. Pakai perbandingan mol ya. Untuk mencari rumus empiris pakai perbandingan mol. Nah, di situ langsung ke soal. Soalnya soal UTBK-nya seperti ini. Soal UTBK-nya. Untuk rumus empiris. Rumus empiris ada soal gini, rumus empiris kalau adik cari rumus empiris yang mengandung 30%, berarti yang mengandung 30% miliknya si nitrogen, massa nitrogen, di mana AR-nya adalah nitrogennya AR-nya adalah 14 dan 70% massa oksigen. Masanya oksigen. Di mana oksigennya itu AR-nya adalah 16. Bagaimana rumus empirisnya? Nah, ini adalah apa? Pilihannya di situ ya, yang A itu apakah NO, yang B apakah NO2, yang C apakah N2O3, yang D apakah N2O5, yang E apakah NO3. Nah, seperti ini. Gimana cara menyelesaikannya? Maka solusinya adik Eca harus membandingkan saja. Membandingkan antara N sama O. Dibuat paling sederhana dibagi dengan AR masing-masing. Berarti nanti N dibanding O. N-nya kan 30%. Berarti ini anggaplah 30 gram. Kemudian si oksigennya kan 70%, berarti 70. Nah, 30 banding 70 ini kan masih gram. Dianggap ini 100 gram ya. Berarti kalau 30%-nya berarti 30 gram, kalau 70%-nya berarti 70 gram. Dibagi AR masing-masing. AR-nya N adalah 14, AR-nya O adalah 16. Berarti nanti 30 banding 14, 70 banding 16. Oke, bisa kita sederhanakan ya. Berarti kalau kita sederhanakan berarti 30, 70, berarti nolnya hilang, boleh 3 per 14, 7 per 16. Atau langsung aja dihitung ya. Ini ketemu sekitar 2, ya, 2,14 lah gitu. 70 bagi 16 sekitar 4,37 berapa gitu ya. Nah, ini perkiraan kalau kita bagi dengan 2,14 semua, nanti perkiraannya adalah 1 banding 2. 1 banding 2 sekitar itu. Sehingga rumus empirisnya adalah N-nya itu 1, O-nya itu 2. Berarti N1O2. Nah, maka jawaban yang betul di situ adalah N1O2, maka jawabannya adalah yang B. Oke. Seandainya perbandingannya 2 banding 3, maka jawabannya yang C, yaitu N2O3. Oke. Oke, itu adik Eca. Tanpa terasa sudah 90 menit KUD menemani adik Eca. Semoga semakin paham. Nanti recordingnya juga saya kasihkan. Fotonya ini juga saya kasihkan, nggak usah ditulis.
Diingat-ingat nanti kalau lebih paham lagi di channel sudah ada untuk lebih lengkapnya. Nanti kita bahas sampai nanti pertemuan berapa kita tinggal membahas soal-soal saja. Ya, untuk sementara ini kita membahas sama konsepnya sampai paham ya. Oke, ada yang ditanyakan Adik Eca sebelum KUD akhiri? Nggak ada, Kak. Enggak ada. Oke, nanti kalau memang butuh pertanyaan atau butuh solusi atau butuh apa, nanti bisa chat ke KUD langsung ya. Oke. Oke, itu aja Adik Eca, semoga sukses selalu. Jangan lupa semangat belajar, KUD akhiri. Salam sukses dari KUD, asiknya belajar kimia. KUD akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Kak.